Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Dias Eka Kusuma, pada channel Di Eka Official. Nah, pada video yang sebelumnya, saya telah membuat video mengenai jawaban soal nomor 2 mengenai pembuatan rangkaian silinder ganda pneumatik dengan menggunakan aktuator jenis double acting cylinder. Nah, pada pertemuan yang sekarang saya akan melanjutkan pembahasan mengenai soal pneumatik tersebut. Nah, yang dimana pada video yang sebelumnya kita telah mengerjakan soal nomor 1 dan soal nomor 2. Nah, pada video yang sekarang saya akan mengerjakan soal yang nomor 3. Nah, pada soal nomor 3 ini sedikit clue dari saya. Cara pengerjaannya hampir sama dengan soal nomor 2. Jadi kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa lihat video saya yang sebelumnya yaitu pembahasan mengenai soal nomor 2. Nah, yang dimana pada soal yang ketiga ini yaitu buatlah rangkaian silinder kerja ganda pneumatik dengan menggunakan jenis aktuator double acting cylinder dengan ketentuan rangkaiannya yaitu A+, A-, B+, B-. Nah, langsung saja kita pergi ke software Fluid Sim untuk membuat rangkaian silinder kerja ganda pneumatiknya. Oke. Nah, ini sudah muncul. Lalu pertama-tama kita buat teks terlebih dahulu untuk membuat ketentuan gerakannya supaya dalam pembuatan rangkaiannya nanti akan lebih mudah. Ini sih cuma saran dari saya saja. Kalau teman-teman tidak perlu menggunakannya pun tidak apa-apa. Oke. Rangkaian ketentuannya yaitu A+, A-, B+, B-. Itu A+, A+, A-, B+, B-. Kita klik oke. Masih terlalu kecil, saya coba besarkan fontnya supaya lebih jelas. Nah, karena di sini maaf pada soal di sini itu membuat rangkaian silinder kerja ganda pneumatik dengan menggunakan jenis aktuator double acting cylinder. Jadi di sini kita akan menggunakan dua aktuator double acting cylinder. Maka kita klik ini, kita cek rel kiri, lalu kita tarik ke sini. Nah, ini agak bawahan. Lalu kita copy paste. Nah, lalu jangan lupa untuk memberi alamat untuk di stand roll-nya. Di sini saya beri alamat A1 dengan posisinya itu
0, 0. Lalu untuk posisi ini A2 dengan posisi awalnya 100 dan posisi akhirnya itu 100. Kita klik OK. Lalu di sini saya beri label itu B1 dengan posisi awalnya 0 dan posisi akhirnya 0. Lalu B2 dengan posisi awalnya 100 dan posisi akhirnya 100. Nah, lalu di sini saya akan menggunakan 2 buah valve itu 5/2. Kita taruh sini, kita ubah untuk pneumatik elektrikanya di bagian kiri dan bagian kanan. Kita ubah menjadi ini, lalu ini. Nah, lalu untuk bagian nomor 5 ini terminatornya saya tutup supaya tidak ada angin yang keluar. Lalu lubang angin di nomor 3 ini juga saya tutup. Nah, lalu kita copy saja. Nah, angka huruf kanan. Nah, lalu kita hubungkan rangkaian aktuator dengan valve 5/2-nya. Nah, lalu di sini saya juga akan menggunakan 5 buah valve 5 buah valve 3/2, yang dimana nanti 4 valve 3/2 ini untuk relay, sedangkan 1 valve 3/2-nya untuk button atau tombolnya. Kita tarik 3/2, valve 3/2. Jangan lupa kita atur juga. Nah, untuk valve 3/2 ini saya atur di bagian kirinya, saya menggunakan mechanical sebagai relay atau relay ya. Lalu untuk bagian kanannya spring atau gas. Nah, lalu jangan lupa untuk lubang nomor 3 ini kita tutup. Nah, setelah itu kita copy 4 buah. Kita tarik ke sini, kemajuan. Lalu ini saya taruh sini. Ini sini. Ini saya taruh nanti. Kita hubungkan ini ke sini, ini ke sini, lalu ini ke sini, lalu ini ke sini, ini ke sini. Kita atur. Ini mekaniknya saya ganti, saya hilangkan, saya ganti menjadi manual atau button untuk tombol pengaktifan agar rangkaian bekerja. Nah, untuk button ini saya tidak lupa untuk mengingatkan, button ini harus selalu kita serikan dengan gerakan pertama. Nah, gerakan pertama itu A+, maka kita serikan di sini. Nah, lalu kita hubungkan. Lalu jangan lupa kita menggunakan kompresor. Kita menggunakan yang ini. Nah, lalu jangan lupa kita hubungkan semua rangkaiannya yang belum terhubung. Nah, 1, ini ke sini, ini ke sini,
Aduh, di kesini. Lalu langkah selanjutnya itu menentukan alamat relaynya. Nah, karena ketentuan gerakannya itu gerakan pertama A+, gerakan keduanya A-, gerakan ketiganya B+, dan gerakan terakhirnya B-. Untuk soal nomor 3 ini rumusnya masih sama dengan pada rangkaian di video ke-1, video kedua, yang dimana untuk rumusnya itu pertama kali kita lihat gerakan terakhirnya ini B-. Kita lihat gerakan terakhirnya terlebih dahulu, yang dimana di sini gerakan terakhirnya B-, karena posisi B- itu di B1. Nah, maka B1 ini yang kemudian menggerakkan gerakan pertama. Nah, gerakan pertama itu yaitu adalah A+. Maka di sini kita beri label B1. Nah, lalu untuk posisi A+ itu ada di posisi A2. Nah, yang kemudian A2 ini akan menggerakkan gerakan kedua. Nah, gerakan kedua itu ya adalah A-. Maka karena gerakan keduanya amin, kita di label relay ini kita ganti menjadi A2. Nah, karena amin itu posisinya berada di A1, maka relay A1 ini yang kemudian menggerakkan gerakan ketiga. Gerakan ketiga yaitu gerakan B+. Maka untuk gerakan B+ itu berada di sini. Maka kita ganti labelnya menjadi A1. Nah, maka tersisa ini yaitu kita ganti menjadi B2. Nah, jangan lupa untuk kita simulasikan. Nah, pada saat mensimulasikan, kita lihat nih, di sini A1 langsung aktif. Kenapa? Dikarenakan posisi aktor A berada di posisi relay A1. Maka, bagaimana sih Kak cara mengatasi problem atau troubleshooting tersebut? Nah, cara mengatasinya ada dua cara. Yang pertama, kita ubah mekanik pada relaynya dan kita ubah posisi relaynya. Nah, kita stop. Jika teman-teman bingung untuk tata cara mengubah relay, tata cara mengubah mekanik serta posisi relay, teman-teman bisa menonton video saya yang kedua mengenai pembahasan soal yang kedua. Di situ telah saya jelaskan. Karena tadi yang langsung aktif itu A1, maka kita ubah mekaniknya, yang dimana A1 ini kan berada di kiri, otomatis secara logika A1 ini akan menerima gerakan mundur. Maka jika menerima gerakan mundur, kita gunakan relay yang paling bawah ini. Nah, kita oke. Lalu coba kita jalankan. Apakah masih aktif? Ternyata tidak. Maka kita klik buttonnya. Ini gerakan A+, lalu dilanjutkan gerakan A-, lalu dilanjutkan gerakan B+. Nah, di sini masih ada problem atau troubleshooting, di mana A1 masih aktif, Kak. Kenapa? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dalam mengatasi problem troubleshooting pada rangkaian ini, yaitu
terdapat dua cara. Yang pertama itu mengubah mekanik relaynya, dan yang kedua itu mengubah posisi relaynya. Nah, karena ini mekaniknya sudah kita ubah, maka selanjutnya kita ubah untuk posisi relaynya. Nah, karena A1 kita ubah menjadi posisi awalnya itu 5 dan posisi akhirnya 5. Kita coba run kembali. Kita klik buttonnya. Ini gerakan pertama A+, gerakan kedua A-, gerakan ketiga B+, nah, gerakan terakhir yaitu B-. Kita coba sekali lagi. Gerakan pertama itu A+, gerakan kedua itu A-, dan gerakan ketiga itu B+, dan gerakan terakhir itu B-. Nah, untuk rangkaian di soal nomor 3 sudah selesai untuk ketentuan yang pertama. Nah, untuk ketentuan yang selanjutnya, untuk ketentuan nomor 2 sampai nomor 7, nomor 2 sampai ketentuan ke-8 bisa teman-teman kerjakan sendiri, karena untuk rangkaiannya sendiri kurang lebih masih sama seperti ini. Yang membedakan cuma posisi relay-nya, lalu posisi buttonnya, serta posisi relay yang akan diubah. Karena ini saya mencontohkan satu ketentuan, teman-teman bisa mengembangkannya sendiri. Karena saya yakin teman-teman tidak perlu diberikan suatu umpanan atau diberikan suatu pancingan banyak, karena menurut saya segini saja cukup. Maka untuk soal nomor 3 kurang lebih seperti ini, dan untuk ketentuan yang nomor 2 sampai 8 untuk rangkaiannya sama. Yang membedakan itu tadi posisi relay, posisi button, serta relay yang diubah. Nah, pada rangkaian video yang ketiga ini, soal yang ketiga ini, teman-teman harus bisa menganalisis trouble atau problem pada rangkaiannya. Kurang lebih seperti ini untuk video kali ini, untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Saya Dias Eka Kusuma, izin untuk pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.